Jadi tidak perlu khawatir teman-teman akan kebingungan atau tidak tahu arah terkait program ini karena pertanyaan teman-teman itu di tahap awal bisa ditanyakan melalui sambungan telepon dan tersambung langsung oleh tim adminnya kayak gitu. Hai, selamat datang di Admin Room. Perkenalkan, aku Adel dari Admin Marketing. Halo, aku Nisa, admin staff. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran intensive pairing. Jadi kan sebelumnya sudah pernah dibahas nih tentang program intensive pairing yang dimiliki oleh Refactory. Jadi kita akan membahas tentang pendaftarannya. Jadi kalau mau masuk atau bergabung menjadi peserta intensive pairing itu nanti teman-teman pertama itu akan dibantu oleh tim admin. Ya, betul. Betul ya. Jadi nanti dari tim admin itu akan membantu teman-teman untuk memberikan arahan ke save to. Betul ya, Kak ya. Betul. Jadi nanti setelah di save to teman-teman akan menonton video tentang pemaparan apa itu intensive pairing, lalu teman-teman akan diberikan form. Tapi sebelum pengisian form pendaftaran itu teman-teman harus mengerjakan seperti mini quiz ya Kak. Jadi ngerjain mini quiz dulu untuk mengetahui seberapa paham kakak sekalian terkait program intensive pairing. Jadi kalau sudah dapat nilai berapa Kak? Sudah dapat nilai 100? Ya, 100 teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mengisi mini quiznya belum 100, teman-teman bisa mengulangi sampai 100. Jadi mini quiz itu untuk memastikan kalau teman-teman itu udah paham isi video yang kita sampaikan di sana karena kita sudah menyiapkan secara lengkap. Ya, jadi untuk tentang intensive pairing itu sudah dimasukkan semua, sudah include semua dalam video tersebut. Jadi teman-teman dipastikan harus paham ya, harus paham dulu apa itu intensive pairing, nanti programnya berjalannya bagaimana itu sudah ada di video tersebut. Nah, kalau sudah mini quiznya sudah 100 itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi form pendaftaran. Nah, di form pendaftaran itu nanti teman-teman dipastikan untuk memasukkan data yang valid ya Kak ya. Betul. Dan dipastikan teman-teman itu memenuhi kualifikasi. Jadi tidak sedang terikat kontrak dengan perusahaan manapun maupun sedang aktif pendidikan gitu. Terus bahasa pemrograman itu gimana Kak? Kita harus paham bahasa pemrograman nggak sih sebenarnya untuk ikut intensive pairing ini? Nah, oke. Untuk program intensive pairing ini sendiri sebenarnya tuh buat yang setidaknya udah paham bahasa pemrograman ya Kak ya, walaupun satu, karena itu nanti akan memudahkan teman-teman dalam pekerjaan step selanjutnya, yaitu ada skill test, ada live coding, dan nanti bisa dilihat dari kemampuan bahasa yang teman-teman kuasai. Ya betul, jadi sebenarnya itu kita tidak memandang background ya ke teman-teman tuh mau dari lulusan yang tidak relevan sama teknik informatika atau programming tuh nggak apa-apa. Tapi asalkan teman-teman tuh yang pertama tuh niat belajar dan ingin sungguh-sungguh menjadi programmer profesional. Lalu teman-teman tuh juga punya setidaknya punya bekal kayak gitu, memiliki pemahaman tentang satu bahasa pemrograman aja itu udah cukup ya Kak ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kita nilai ada niatnya, ada kesungguhannya, itu nanti kita bantu dari dasar, dari bekal yang teman-teman punya, nanti kita bantu untuk berkembang lebih jauh di intensive pairing kayak gitu. Karena ini itu yang daftar lewat chat ya. Jadi teman-teman nanti akan chat kita dulu. Teman-teman akan chat tim admin dulu untuk proses pendaftarannya. Nah, nanti akan kami arahkan ke aplikasi Save2. Platform Save2 itu adalah aplikasi milik Refactory. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau daftar dan nanti jika sudah lolos di Refactory di program IP ini, teman-teman juga akan tetap menggunakan aplikasi Save2. Jadi dari awal kita menghimbau untuk teman-teman menggunakan aplikasi Save2. Kayak gitu. Terus setelah ngisi form itu juga nanti sebelum skill test ya. Jadi sebelum skill test tuh nanti akan ada tahap yang namanya adalah overview. Jadi setelah teman-teman ngisi form pendaftaran itu nanti akan dihubungi oleh tim admin melalui telepon. Jadi nanti kita akan konfirmasi lagi terkait program data diri yang sudah teman-teman isi di form pendaftaran itu pastikan yang valid ya teman-teman ya. Karena kami akan menanyakan dan memastikan data itu sudah valid.
Lalu nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum paham bisa ditanyakan pada saat overview dengan tim admin ya. Ya betul. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman akan kebingungan atau tidak tahu arah terkait program ini, karena pertanyaan teman-teman itu di tahap awal bisa ditanyakan melalui sambungan telepon dan tersambung langsung oleh tim adminnya kayak gitu. Terus by the way nih Kak, yang chat kan banyak ya. Jadi ketika masa pendaftaran itu, selama pembukaan pendaftaran itu tuh yang chat kami itu banyak banget teman-teman. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya kadang tim admin itu slow respon, karena untuk chat kita balas dari bawah ya Kak? Ya, urutan dari bawah, betul. Kita balas dari bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cepet direspon itu sebisa mungkin jangan kayak apa ya, bahasa gaulnya berondong chat. Jadi ngechat terus, karena semakin teman-teman ngechat terus itu antrian teman-teman akan selalu semakin naik. Jadi makin lama dibalas sama kami itu teman-teman. Betul. Terus kalau bisa itu jangan chat admin lain, karena data diri teman-teman kalau sudah chat ke satu admin itu akan diproses sama admin tersebut. Misal admin Nisa, teman-teman chat admin Nisa, nanti sampai kakak masuk ke refactory menjadi peserta intensive pairing itu prosesnya akan dibantu oleh admin Nisa. Jadi kayak apa ya, kayak PIC gitu ya. Iya, betul Mbak Del. Ya, kayak PIC. Jadi kalau bisa ketika kakak sudah chat satu admin itu jangan chat admin lainnya gitu, agar dari kami juga bisa menentukan PIC untuk teman-teman kayak gitu. Chat itu juga kalau bisa punya apa ya, attitude-nya di ini ya. Iya teman-teman. Apa ya? Sejauh ini tuh banyak pendaftar juga yang kayak kurang sopan ya, mohon maaf kurang sopan kalau ngechat. Kadang tuh ada yang kayak P gitu. Ya, P terus halo Min gitu doang kan. Kita gimana tuh mau balas apa? Kita mau balas apa? Halo juga gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kan kalau bisa itu tuh kalau teman-teman chat itu boleh seapa halo Kak, tapi itu maksud dan tujuan teman-teman tuh juga dijelaskan, juga disampaikan namanya siapa, lalu asal dari mana, pengen mendaftar program IP ini, stacknya mau masuk ke apa, itu juga dijelaskan. Sebenarnya sudah ada template-nya. Jadi teman-teman tuh tinggal ngisi. Jangan sampai Kak teman-teman cuma ngirim kosongan. Jadi namanya kosong, terus tagnya kosong, asal muasalnya kosong tuh jangan sampai dikosongkan, karena akan semakin lama terproses teman-teman. Betul. Kalau kayak gitu. Kalau teman-teman sudah mengisi dan mengirimkan data dengan lengkap itu akan cepat untuk diproses. Tapi kita tetap akan mengarahkan untuk peserta yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya teman-teman tuh juga sudah prepare dengan baik ketika chat, karena juga termasuk penilaian ya Kak ya. Dari awal tuh kita juga menilai tim admin tuh. Betul. Attitude-nya gimana? Iya, attitude-nya gimana. Soalnya kita juga komunikasi sama admin yang lain ya, kayak admin trainer, admin talent reviewer juga. Betul. Biasanya mereka juga nanya ini dari awal orangnya gimana? Ya, orangnya gimana. Dari chat itu kita bisa menilai itu teman-teman. Di dalam proses seleksi ini dari awal teman-teman sudah dinilai. Jadi bukan cuman kemampuan teman-teman aja di bidang coding yang dinilai, tapi juga attitude. Dan termasuk penilaian dari kami, tim admin, yang akan menilai teman-teman dari segi tata krama. Kayak gitu, dari segi attitude, kayak gitu sih. Ada cerita lucu nggak nih Kak tentang pendaftaran intensive pairing ini? Banyak sekali cerita lucu ya. Banyak banget sebenarnya. Jadi kayak tiba-tiba ada yang telepon malam-malam itu aku pernah ditelepon jam 1:30 malam. 1:30 malam. Pagi ya itu ya. Pagi, hari Sabtu. Berarti kan udah masuk Sabtu ya. Hari Sabtu aku ditelepon malam-malam kayak gitu. Baru paginya aku respon orangnya, tapi melalui chat kayak gitu. Untuk prosesnya akan kami respon, tapi dalam chat dulu ya Kak. Jadi untuk telepon tuh sebenarnya nggak apa-apa. Banyak kok tim peserta-peserta lain yang chat admin ya. Tapi kalau mau telepon admin. Tapi kalau mau telepon harus izin dulu nggak sih Kak? Itu. Kalau benar-benar penting dan memang itu harus diselesaikan melalui telepon, itu boleh telepon kami, tapi harus ada perizinan dulu, harus ada kesepakatan antara dua pihak itu. Kayak gitu. Kalau Kak Nisa ada cerita lucu apa nih? Ada juga tuh yang ngechat aku tuh udah tuh sesuai template kan, tapi aku baru bisa bales malamnya tuh, karena antrian kita kan per admin tuh juga banyak tuh ya, 50-an ke atas 50-an, lah, ya, 100 50 anak, gitu ya. 100. Itu baru sempet tuh ku jawab malam, jawab lama sampean kan gitu kan. Kan itu udah dari awal tuh kayak attitude-nya gimana nih gitu kan. Jadi kayak ya tahu inilah teman-teman, tahu waktu juga. Tahu waktu ya. Sebagaimana kalau misalnya orang-orang beroperasi lah ya, kayak gitu.
chat Sabtu Minggu tuh nggak apa-apa teman-teman, akan tetap kita respon. Tapi kalau misalnya agak slow respon, mohon maaf. Kita juga kalau misalnya slow respon juga kita minta maaf kok. Tapi yang terpenting adalah kita akan selalu merespon teman-teman terkait pendaftarannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Dan apabila memang dalam 1 kali 24 jam chat teman-teman tidak dibalas, ya sebelumnya kami mohon maaf, dan teman-teman boleh kok ngerimain kita lagi, chat kami lagi di hari keesokannya kayak gitu. Ada lagi nggak Kak untuk cerita lucu ini? Ada lagi nih, aku baru ingat juga itu tempo hari ya, batch sebelumnya kayaknya itu ada yang satu anak ini nggak sabar, jadi tuh ngechat kita admin, semua admin ya di chat dalam waktu yang bareng, dan sampai Mbak Adel ditelepon juga. Aku ditelepon. Terus akhirnya aku paginya aku chat itu baik-baik dan tetap akan aku proses, tapi ya sama aku kasih tahu kalau ya mohon maaf ya Kak ya, jangan chat semua admin karena kami juga bingung jadinya, karena ya sudah seperti saya informasikan tadi, kalau misalnya satu calon peserta tuh ada satu PSC gitu. Kalau ke teman-teman chat semua admin ya masa PSC-nya 3 itu kan nggak mungkin ya, bingung ya nanti ya kanan kiri kayak gitu. Kalau aku sih banyak ya sebenarnya, banyak, tapi memang udah saking jadi sering jadi nggak bisa diceritakan satu persatu lagi. Yang jelas sebenarnya kita tuh sebagai tim admin seneng sih, jujur aku seneng sih ngobrol sama banyak calon peserta, jadi tahu background tiap-tiap peserta, karena kan kita ketika overview juga lihat data ya Kak ya, alamatnya di mana, aslinya di mana. Kadang mereka juga ada yang curhat juga kayak minta informasi terkait stack di Refactory, terus kayak tips and triknya. Terus teman-teman juga jangan kecewa ya kalau misal ketika sudah sampai ke proses telepon ternyata ada data teman-teman yang tidak sesuai spesifikasi Refactory atau masuk ke dalam intensive training Refactory, yaitu karena kita sudah menjelaskan kualifikasi di awal ya Kak ya. Jadi teman-teman semua sudah ada alasannya teman-teman. Semua sudah ada alasannya, karena ada yang nggak terima nih Kak, soalnya aku baru ingat nih. Ada yang nggak terima soalnya, jadi dia itu umurnya sudah lebih batas. Terus aku sudah informasikan secara pelan-pelan juga, sudah secara yang mudah dipahami oleh peserta tersebut, tapi orangnya itu chat aku setiap hari selama 5 hari kayaknya. Waktu itu selama 5 hari kayak minta, kenapa sih Kak nggak boleh, jadi kayak ya itu kembali ke tadi ya yang sudah disampaikan Kak Nisa, bahwa semua itu ada alasannya kenapa. Memang ada kualifikasi batas umur, ada kualifikasi tidak boleh aktif pendidikan, itu semua sudah ada alasannya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau misalnya kurang nggak bisa diteruskan gitu ya prosesnya, itu jangan tetap semangat teman-teman ya. Tetap semangat. Oh ya, nih aku baru ingat juga nih soal stack. Di form pendaftaran itu kita ada 2 pilihan stack nih, jadi teman-teman harus mengisi dua-duanya. Terkadang tuh masih ada yang ngisi cuma salah satu aja. Alasannya itu karena stack sendiri itu kita ada ininya ya, kuotanya. Kuotanya di setiap stack. Jadi nanti misalkan kuota yang teman-teman pilih di pilihan pertama itu penuh, nanti akan kami arahkan ke pilihan keduanya teman-teman gitu. Dipastikan untuk stack harus diisi dua-duanya ya teman-teman. Iya, untuk stack kalau kata aku mending dipelajari dulu ya stack itu apa, karena nggak sedikit juga yang masih nanya stack itu apa. Kadang mereka nulis stack itu adalah intensive pairing refactory. Jadi aku harus kayak confirm lagi, Kak mohon untuk stacknya dipilih yang sesuai gitu. Tapi memang ada ternyata yang belum paham kayak gitu, jadi aku suruh belajar dulu. Kita suruh belajar lagi tuh bukan berarti kita sosokan atau gimana ya, itu tuh untuk kebaikan teman-teman juga gitu, karena proses pendaftaran intensive pairing itu panjang, nggak cuma ngisi form terus udah teman-teman bisa lolos gitu, enggak. Jadi ada overview, ada skill test, ada apa lagi, interview trainer ya itu, atau live coding, sama ada interview talent reviewer ya, terus habis itu ada psikotes. Ada psikotes ya, betul. Ada psikotes, jadi perjalanannya itu panjang. Dan kita juga menginginkan yang terbaik untuk para calon peserta, jadi memang persiapannya harus cukup matang gitu, kayak gitu sih.
Mungkin itu aja ya cerita-cerita tentang pendaftaran intensive pairing. Kalau teman-teman mau coba daftar, ayo segera daftar. Kalau misal batch baru sudah dibuka, Ya, nanti akan bukan kita bantu. teman-teman. Yoi, kita nanti akan dibantu oleh kami, salah satunya Nisa Ya. dan Adel. Jadi kalau mau daftar segera daftar di batch selanjutnya kalau udah buka pendaftaran ya. Mungkin itu aja sih. Tunggu untuk episode berikutnya yang lebih Seru dan lebih bermanfaat ya. Oke. Tuh. Makasih. Makasih, dadah.